Hai, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami, Penyuluh Kelautan dan Perikanan Satminkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Naima Situmorang dan Ade Ratnawati, bersama kelompok Patin Karya Sejati yang merupakan unit percontohan budidaya ikan nila dengan pemberian pakan mandiri, akan memperagakan cara pembuatan pakan ikan nila secara mandiri menggunakan bahan lokal yang ada di sekitar lokasi pembudidaya. Yuk, sama-sama kita saksikan. Hari ini beserta bendahara kami melakukan kegiatan yaitu pengukusan, penjemuran, dan serta gilingan tepung ikan bertujuan untuk membuat pakan mandiri ini sebagai penunjang salah satu makanan alternatif kita, yaitu pembudidaya ikan yang ada di desa kami. Tujuannya adalah agar kedepannya dengan adanya pakan mandiri ini yang kita buat dengan mungkin secara berkelompok atau perorangan, mudah-mudahan menjadikan salah satu peningkatan untuk penghasilan sebagai pembudidaya ikan air tawar khususnya di desa kami yaitu Koya Timur. Tujuan dari pakan mandiri ini kedepannya mudah-mudahan dari kelompok-kelompok yang lain bisa mengikuti dengan apa yang kita adakan percontohan ini. Percontohan ini tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat para pembudidaya ikan air tawar. Mungkin hanya itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih. Salam budidaya. Ikan nila merupakan salah satu komoditas ikan yang banyak diminati oleh masyarakat Kota Jayapura. Koya Timur merupakan salah satu sentra pembudidaya ikan nila terbesar yang ada di Kota Jayapura. Pemeliharaan ikan nila yang dilakukan masih secara tradisional, sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan produksi kolam. Selain itu, salah satu permasalahan utama yang dihadapi kelompok adalah biaya operasional pakan komersial yang tinggi. Solusi yang ditawarkan adalah pembuatan pakan sederhana dengan memanfaatkan bahan baku yang ada di lingkungan pembudidaya. Mengapa pemberian pakan secara mandiri? Pembuatan pakan mandiri berbasis bahan baku lokal untuk pembesaran ikan nila merupakan salah satu upaya untuk mendukung kemandirian pakan dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang terdapat di lokasi pembudidaya, dalam rangka mengurangi penggunaan bahan baku impor sehingga komponen biaya pakan dapat ditekan. Untuk kebutuhan nutrisi pakan ikan nila itu sendiri, berdasarkan SNI minimal 25%. Sedangkan menurut FAO berkisar 30-35%. Berdasarkan hal tersebut, maka pada kegiatan percontohan, nutrisi pakan yang dibuat adalah 35%. Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam pembuatan pakan mandiri adalah yang pertama, memilih bahan baku pakan ikan, yang kedua, menghitung kebutuhan bahan baku pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan, yang ketiga, melakukan penimbangan, penepungan, dan pencampuran pakan ikan, serta yang terakhir, melakukan plating pakan. Setelah memilih bahan baku pakan, kegiatan selanjutnya adalah menghitung kebutuhan bahan baku pakan. Di sini, metode yang digunakan yaitu persen square atau segi 4 persen kuadrat, yaitu protein yang diinginkan untuk pakan sebanyak 35%. Hal ini juga sudah sesuai dengan SNI. Sehingga protein suplemen yaitu tepung ikan sebanyak 74,5%, untuk protein basal yaitu tepung dedak sama dengan 5,17%, begitu juga dengan tepung jagung yaitu 5,17%. Adapun bahan tambahan yaitu tepung tapioka sama dengan 5%, vitamin 2%, mineral 1%, dan minyak ikan 2%. Presentasi kebutuhan protein tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah kebutuhan pakan yang diinginkan. Setelah mendapatkan komposisi pakan yang kita inginkan, kegiatan selanjutnya adalah pengadaan bahan baku. Untuk pengadaan bahan baku di sini akan dibawakan oleh penyuluh kita, Ibu Naima Situmorang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Hari ini kegiatan kami dengan penyuluh perikanan Kota Jayapura yaitu bersama Naima Situmorang, dan juga ada
kegiatan kami yaitu menjemur ikan-ikan, di mana salah satu ikan ini adalah bahan dasar dalam pembuatan pakan mandiri. Kemudian setelah ikannya sudah mulai kering, kemudian kami giling sampai halus, digiling sampai halus, betul-betul halus. Jangan sampai ada butiran-butiran, karena lambung dari ikan ini agak sulit mencerna pakan-pakan yang kasar. Sehingga kita menggiling pakan ikan ini betul sampai halus. Kemudian setelah halus baru kita aduk, nanti mengaduk dengan unsur lain yaitu tepung jagung, dedak, tepung kanji, minyak ikan, semua kita aduk sampai rata. Kemudian baru kita cetak pakannya. Baik, setelah ini tepung ikannya sudah kering, sekarang kita siap-siap untuk membuat penepungan ikan. Dan hari ini kami telah menggiling semua ikan yang kami keringkan tadi menjadi tepung ikan, dimana ini adalah salah satu jenis bahan baku pakan ikan mandiri yang akan kita berikan ke ikan nila sebagai salah satu pemeliharaan dalam ikan percontohan. Terima kasih. Setelah mendapatkan komposisi kebutuhan pakan yang kita inginkan, kegiatan selanjutnya yaitu menimbang kebutuhan pakan. Penimbangan kebutuhan pakan yaitu dengan mengkalikan komposisi bahan baku dengan jumlah kebutuhan pakan yang kita inginkan. Bahan baku yang ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam wadah baskom. Setelah dilakukan penimbangan, kegiatan selanjutnya yaitu penepungan dan pencampuran. Untuk kegiatan ini akan dibawakan oleh penyuluh kita, Ibu Naima Situmorang. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Hari ini kelompok Patin Karya Sejati mau praktek pembuatan pakan sebanyak 20 kg. Dengan unsur-unsur yang dibuat, yang pertama tepung jagung 3,82 kg, tepung dedak 3,82 kg, kemudian tepung ikan 12,86 kg. Kemudian unsur yang lain minyak ikan. Minyak ikan ini sebanyak 500 ml. Kemudian tepung tapioka 500 gram. Setelah tersedia semua unsur-unsur pakan ini, kemudian kita mau aduk dulu. Aduk sampai rata, kemudian baru nanti kita cetak. Dari tadi sampai jadinya pelet ini boleh bermanfaat untuk ikan peliharaan kita di kolam percontohan, dan kiranya boleh cepat tumbuh berkembang ikan peliharaan kita, sehingga target kita untuk bulan September nanti pertengahan ikan sudah siap dipanen. Oke, kelompok Patin Karya Sejati. Yes! Setelah pembuatan pakan mandiri siap, kegiatan selanjutnya adalah pemberian pakan. Dosis pakan yang diberikan pada ikan disesuaikan dengan bobot ikan. Frekuensi pemberian pakan yaitu 2 kali sehari pada pagi hari dan sore hari. Pemberian pakan dengan mengelilingi kolam agar pakan yang diberikan sama rata. Selain itu, perhitungan kebutuhan pakan setiap 2 minggu sekali pada saat sampling, dan dosis pemberian pakan yaitu 4%. Adapun kegiatan lainnya yaitu melakukan monitoring pertumbuhan dan kesehatan ikan. Monitoring pertumbuhan dengan melakukan sampling pertumbuhan setiap 2 minggu sekali, yaitu menghitung bobot ikan dan panjang ikan. Selain itu,
Dilakukan juga grading untuk menghindari kanibalisme dan juga untuk mengoptimalkan kebutuhan pakan ikan selama dalam masa pemeliharaan. Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset Sumber Daya Manusia (KP) terus berupaya menyukseskan program-program KKP yang salah satunya bermuara pada instruksi Bapak Presiden Joko Widodo untuk menggenjot produksi perikanan budidaya. Melalui unit percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan di Satminkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, semoga langkah-langkah pembuatan pakan mandiri untuk budidaya ikan nila ini dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya dan masyarakat pada umumnya. Penyuluh perikanan, maju terus, pantang mundur. BP3 Ambon terus maju bersama penyuluh perikanan yang handal dan pelaku utama yang sukses. Sekian dan terima kasih.